Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmatullah Muhardi dengan NIM 232103050076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikometri yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MSI. Halo semuanya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Nuzul terkait hakikat dan ruang lingkup psikometri. Nah, apa itu psikometri? Psikometri merupakan salah satu cabang ilmu dalam psikologi yang berfokus pada teori serta teknik pengukuran aspek-aspek psikologis manusia. Psikometri fokus pada pengembangan alat tes psikologis, evaluasi kualitas tes, serta analisis data yang diperoleh dari pengukuran tersebut. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa psikometri memiliki peran penting dalam menjadikan konstruk psikologis yang abstrak seperti kecerdasan, kepribadian, atau sikap yang menjadi suatu yang dapat diukur secara kuantitatif. Definisi psikometri menurut beberapa ahli, yang pertama ada Peter C. M. Molenaar, mendefinisikan psikometri sebagai aproksimasi atau perkiraan terhadap proses psikologis laten melalui analisis skotastik, baik pada tingkat individu maupun populasi. Saifuddin Azwar, Universitas Gadjah Mada, Indonesia menjelaskan bahwa psikometri adalah ilmu tentang pengukuran psikologis. Psikometri mempelajari teknik-teknik pengukuran untuk memahami perbedaan individu maupun kelompok baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun kepribadian. R. Michael Furr dan Verne Baccarat, Wake Forest University dan Appalachian State University, Amerika Serikat menyatakan bahwa psikometri sebagai ilmu tidak semata-mata berkaitan dengan matematis ataupun matematika, tetapi lebih menekankan pada hubungan antara konsep teoritis atau konstruk dengan realitas pengukuran. Objek kajian psikometri adalah berbagai gejala atau atribut psikologis yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi bisa diperkirakan melalui indikator perilaku, misalnya seperti kemampuan kognitif, intelijensi dan memori, karakteristik kepribadian seperti temperamen dan gaya berpikir, serta sikap dan minat seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama psikometri adalah menghasilkan alat ukur yang mampu menilai atribut psikologis dengan cara yang objektif, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui psikometri, para ahli psikologi dapat mengembangkan tes atau instrumen yang valid dan reliabel yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan. Beberapa fungsi psikometri dalam psikologi antara lain mengidentifikasi kelebihan atau kelemahan individu, membantu pemahaman diri sendiri dan pengembangan potensi. Yang ketiga, menilai kecerdasan, kemampuan kerja, dan kinerja. Yang keempat, diagnosis masalah psikologis untuk mencari solusi yang tepat. Yang kelima, membantu penilaian dalam seleksi kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Seperti contoh di sekolah, guru menggunakan tes minat dan bakat untuk membantu siswa memilih jurusan, sedangkan di dunia kerja, HRD menggunakan tes psikologi untuk menilai kepribadian dan kecocokan posisi. Intinya, psikometri, ilmu pengetahuan psikologis untuk memahami manusia secara objektif dan ilmiah. Sir Francis Galton, abad ke-19, mencoba mengukur perbedaan kemampuan manusia melalui tes sensorik dan motorik. Walaupun metodenya masih sederhana, ia meletakkan dasar penting bahwa kemampuan manusia bisa diukur secara ilmiah. Sedangkan James McKettle memperkenalkan istilah mental test, istilah yang kemudian meluas penggunaannya. Alfred Binet menciptakan tes intelijensi pertama tahun 1905 untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Dari sinilah muncul konsep IQ yang kita kenal sekarang. Sedangkan Charles Spearman mengembangkan teori faktor G atau kecerdasan umum sekaligus memperkenalkan koefisien reliabilitas yang sampai sekarang menjadi dasar perhitungan dalam psikometri. Teori tes klasikal atau teori CTT berfokus pada skor total tes dan menganggap ada kesalahan pengukuran yang tidak bisa dihindari. Sedangkan teori tes modern lebih canggih menilai karakteristik tiap butir soal dan kemampuan individu secara lebih akurat.
Sejarah psikometri dimulai dari Francis Galton yang tertarik mengukur kemampuan manusia. Kemudian James M. Kettle memperkenalkan istilah mental test, Arthur Binet menciptakan tes IQ pertama, dan Carl Spellman memperkenalkan faktor umum atau G-faktor. Kini psikometri terus berkembang dari tes klasik menjadi teori tes modern berbasis komputer. Perbedaan pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Pengukuran psikologi adalah pengukuran dengan objek psikologis tertentu. Yang dimaksud dengan pengukuran psikologis ini adalah pengukuran aspek-aspek tingkah laku yang nampak yang dianggap mencerminkan prestasi, bakat, sikap, dan aspek kepribadian lainnya. Pengukuran fisik berarti proses mengukur hal-hal yang bisa diamati dan diukur secara langsung dengan alat ukur yang sesuai. 4 jenis skala. Yang pertama nominal, hanya memberi kategori, tidak ada urutan. Seperti contoh jenis kelamin, jurusan kuliah. Ordinal, menunjukkan urutan tapi jaraknya tidak pasti, seperti perankingan prestasi. Yang ketiga interval, memiliki jarak yang sama antar skor tapi tidak punya nol mutlak, seperti skor IQ. Dan yang terakhir rasio, ada jarak yang sama dan nol mutlak, seperti waktu reaksi dalam detik. Contoh aplikasi: skala stres akademik interval, skala motivasi belajar ordinal atau interval, skala kepuasan kuliah daring ordinal. Reliabilitas berarti keandalan alat ukur, yaitu sejauh mana tes menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten jika dilakukan berulang kali. Pentingnya reliabilitas: tanpa reliabilitas hasil tes tidak bisa dipercaya. Artinya seseorang bisa tampak berbeda hanya karena alat ukurnya tidak stabil, bukan karena dirinya berubah. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas: kondisi peserta, misalnya lelah, cemas, mood buruk, kualitas butir soal atau item, cara dan waktu pelaksanaan tes, lingkungan saat tes seperti bising, terganggu, dan sebagainya. Jenis kesalahan pengukuran. Kesalahan acak atau random error muncul karena faktor situasional. Kesalahan sistematik muncul karena alat ukur atau prosedur yang keliru. Seperti contoh, seorang siswa mengikuti tes IQ standar 2 kali dengan waktu yang berbeda. Kasusnya, tes pertama dilakukan pagi hari saat siswa segar dan fokus. Yang kedua dilakukan sore hari setelah sekolah saat siswa telah lelah dan mengantuk. Hasilnya, nilai IQ pada tes kedua turun cukup jauh dibandingkan yang pertama. Ini bukan berarti IQ siswa berubah, tetapi karena kondisi fisik dan waktu pelaksanaan mempengaruhi hasil tes. Reliabilitas rendah bisa terjadi jika waktu dan kondisi tes tidak dikontrol dengan baik. Kesimpulannya, tes psikologi yang reliabel memberikan hasil yang konsisten, tidak mudah berubah oleh faktor luar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.